Buitenzorg atau Bogor menjadi tempat idaman para menir Belanda zaman dulu untuk mendirikan rumah atau villa-villa untuk tempat bersantai di hari weekend. Termasuk keluarga Van Motman. Dia memiliki rumah yang sekarang menjadi museum di Komplek ITB. Keluarga Van Motman memiliki 120.000 hektar tanah yang tersebar dari Dramaga sampai ke Banten sana. Dan di sini juga ada peninggalan Van Motman yang menarik teman-teman, yaitu lonceng yang dibuat dari tahun 1805 teman-teman. Ini dia. Lonceng ini untuk penanda pekerja di kawasan tanah Van Motman. Untuk pekerja masuk, pekerja istirahat, dan pekerja untuk pulang. Dan lonceng ini masih berdiri sampai sekarang. Dan nanti kita akan lanjut ke tempat peristirahatannya atau Museum Van Motman di Lewiliang sana. Terima kasih, ikutin terus di Burui Project. Van Motman menjadi sebuah marga dengan founding father seorang tuan tanah bernama lengkap Gerrit Willem Casimir Van Motman. Dia memulai karir sebagai administrator gudang VOC. Setelah VOC bangkrut, dia menjadi tuan tanah di Bogor dari Dramaga sampai ke Banten dengan luas total sekitar 120.000 hektar. Dan dia memiliki rumah di daerah Dramaga yang sekarang menjadi Museum IPB. Dan memiliki tempat peristirahatan mewah atau museum di daerah Lewisadeng, Lewiliang, Kabupaten Bogor. Ikutin terus ceritanya di Burui Project. Sama siapa ini Pak? Pak Ucu Sumarna. Pak Ucu? Iya. Jadi gimana nih Pak ceritanya Museum Van Motman ini Pak? Oh iya. Berawal dari mulai dibikin ya. Jadi mulai begini. Ada Tahun seorang berapa tuh Pak? Ada seorang menir Belanda. Kira-kira abad ke-16 awal akhir lah. Abad ke-16. Juga berbarengan dengan penjajahan Belanda aja. Jadi itu Gerrit Willem Casimir itu yang jadi tuan tanah umur 14 tahun ke Indonesia di abad ke-17 dia mah. Itu yang abad ke-16 Pak, itu bapaknya. Jadi diajak, dia lahir di Belanda di Pandegbrug, terus kira-kira umur 14 tahun diajak ke Indonesia, bergabung dengan pemerintah yang ada di Batavia dan Peter Jungkun kalau. Jadi dia diangkat jadi kerja rendahan
Seorang kerani. Kalau Juru sekarang tulis kali ya? bukan, kalau sekarang pengantar surat, pesuruh. Oh, kurir. Ya kurir. Kalau bahasa Belanda kerani. Jadi kelantaran dia itu pintar mungkin jadi sekolahin, ada bakat lah. Sekolahin di Belanda, punya gelar insinyur pertanian. Nah, ya sudah itu dia ditunjuk untuk membuat kebunan yang ada di satu kersidenan. Satu kersidenan itu meliputi 3 kabupaten, Bogor, Cianjur, Sukabumi. Tanahnya si Gerit ini nih. Nah, yang di Bogor aja udah 125.000 hektar tanahnya. Sampai ke mana, ke Tanjung Saro Cipanas tuh habis semua. Kalau yang Cianjur Sukabumi itu lain lagi. Jadi dia yang menguasainya dia tinggal sementara dia di Istana Bogor untuk persiapan. Jadi persiapannya membuat bangunan untuk kantoran, perumahan. Jadi bikin rumahnya di Dermaga kampus di dalam. Ada kampus Dermaga, rumahnya si Gerit ini. Ya, di dalam kampus dalam, di pinggir kali. Jadi yang kuburan pertama ini punya siapa nih Pak di sini Pak? Jadi begini, kan udah lama-lama, jadi setelah ini berdirinya setelah penaklukan kerajaan Banten. Ini? Ya, setelah jadi selisih paham Sultan Haji dengan Sultan Tirtayasa orang tuanya. Jadi Sultan Haji itu diikuti ini Belanda. Yang ini nih, namanya Peter Cornelis. Oh ini? Ya, ini. Tapi masuk Islam dia nih? Iya. Sultan Haji? Bukan. Jadi dia pro Sultan Haji. Oh, namanya Peter. Peter Cornelis. Tapi dia masuk Islam? Masuk Islamnya sama ke adiknya Sultan Haji. Itu Mbah Ilyas. Tapi makam pertama di sini yang mana? Yang dalam. Yang itu? Yang gede? Yang 4 orang itu di situ. Di mumi. Bukan yang cewek ini? Mana? Yang cewek ini? Yang ini? Ya. Ini istrinya Gerit. Oh ini? Yang anaknya Gerit mana? Di dalam. Oh jadi makam pertama dalam yang mumi? Iya. Orang tua Gerit. Sama direktur yang keempat. Yang kedua kalau nggak salah. Yang meninggalnya di Perancis. Siapa tuh Pak namanya? Kurang tahu namanya. Tapi Bapak masih tahu nih nama-namanya ini? Tadinya masih ada namanya ya. Sekarang udah nggak ada. Waktu Bapak kecil ikut orang tua, jadi ngerawat ini. Jadi masih ada direktur yang keempat. Turun temurun nih Pak? Iya. Dari buyut ke kakek, malah buyut yang bikin. Oh, buyut ikut bikin pemakaman. Karena buyut itu anak Sultan Haji. Tahu dari yang mana tuh. Iya. Jadi dimasukin Islam oleh Mbah Ilyas. Waktu di sini, di Sibanteng sini, namanya Ilyas, Mbah Ilyas. Pindah ke Leuwi Sadeng. Jadi Husin Ilyas. Ada makamnya di sana, di Leuwi Sadeng. Masih keturunan, Bapak masih keturunannya ya? Iya. Tapi ini hancur begini dulu katanya dia curi-curiin Pak? Iya, itu tahun 74. Setelah orang tua nggak ada. Orang tua meninggalnya orang tua meninggalnya tahun 73. 74. Ada wasiat nih terusin ini. Iya, terusin. Nanti kalau ada penyelesaian nanti katanya. Iya. Tapi Bapak masih ingat gak ini kuburan siapa? Gak tahu kan, itu kan waktu dulu aku kecil hanya bisa baca Hirus apa itu Hirus ya. Padahal bahasa Belanda, padahal tempat istirahat. Di sini istirahat. Bisa baca. Kalau udah gedenya gitu bisa baca. Tapi yang kecil-kecilnya, kalau orang tua sih memang lihat bahasa Belanda aja orang tua. Karena di HIS dulu, HBS. Oh, orang tua sekolahnya HBS. Sekolah di HBS. Kan ini itu menyangkut kelas priai kalau HBS. Iya, kan ini turunan itu. Turunan Sultan Haji. Berarti itu dulunya mumi ya Pak ya? Ya, di mumi itu 4. Setelah di mumi kan dirusak. Muminya kemanain Pak? Dirusak sama Jepang tahun 42. Dan 42 ini kan ini di mumi
pakai kaca nih. Mm-mm. Jadi pakai kaca bening, jadi bisa dilihat. Berarti Itu muminya ada berapa biji? ada 4. Oh, sini 2, Ya. sini 2. Orang tua Gerit sama itu adiknya tuh apa tuh? Ya, ya. Ada perempuan 2 kalau nggak salah. Tapi nggak tahu namanya Bapak. Nggak tahu. Tapi setelah itu mah kemarin yang diganti lagi. Kan ini yang dulu di Mumi kan pakai kaca dirusak sama Jepang. waktu pendudukan Jepang. Jadi kacanya hancur. Otomatis kelihatan tuh mayat. Oh. Dibawa ke negeri Belanda itu pindah bat-batnya. Digantikan lagi sama keluarganya lagi ditutup pakai. Oh, Tapi sekarang keluarganya udah nggak ada di Indonesia ya Pak? kalau turunan sih banyak dari Indonesia kan itu Sultan itu kan apa Peter Cornelis kan masuk Islam ganti nama Tuan Ibrahim. Tuan Ibrahim. Wang Hamaro istrinya. Oh, orang Hamaro. Iya. Anak-anaknya masih ada ya? Ada. Enggak, ini keluarga Gerit, turunan Gerit. Di mana? Masih ada nggak di? Ya kemarin juga ada tuh itu yang 4 itu. Ngakunya tahu dari Gerit, tahu dari siapa itu pokoknya taruh. Oh, pernah ke sini? Ya kemarin tuh. Tanggal 7 itu. Ya. Oh, jadi sudah banyak yang keturunan Gerit kemarin tanggal 7 ke sini, teman-teman. Ziarah. Masih keluarganya aja. Tahu buyut dari cucu dari siapa? Tahu keturunan karena dia nggak bisa gitu. bahasa Indonesia. Orang yang penerjemah aja pakai HP. Pakai HP dijelasin ke bahasa Belanda. Bapak bingung dong ya? Iya, bingung. Saya nyampaikan ke itu aja yang jarang. Kalau yang dulu yang tahun 2019 itu bahasa Sunda bisa, bahasa Melayu bisa, Indonesia. Jadi enak bikin. Malah dia kalau ini keluarga ya, saya bisa ngubur lagi di sini, atau boleh. Mau bikin kuburan baru dia. Gak apa-apa. Dia harus izin. Bisa atau enggak. Gitu. Udah, nuhun Pak. Ya. Penjelasannya. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari Museum Van Motman atau kuburan keluarga Van Motman di Leuwi Sadeng, Leuwi Liang, Bogor. Terima kasih.